Shalom. Ya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Minggu ini kita akan merenungi tema pemberitaan firman Tuhan, yaitu keluarga dipulihkan karena beriman. Nah, jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita berbicara tentang keluarga, kita mungkin langsung membayangkan yang namanya sebuah home. Bahasa Inggrisnya home atau rumah. Di dalam rumah ada bapak, ada ibu, ada anak, ada meja makan, ada ruang tamu, ada kamar-kamar, ada suara tertawa, ada juga suara marah, ada saat kita duduk bersama, tetapi ada juga saat masing-masing keluarga sibuk dengan pergumulannya masing-masing. Namanya tema kita akan Bapak Ibu, keluarga dipulihkan karena beriman. Kalau kita melihat kata dipulihkan, pasti ada luka. Disembuhkan pasti ada yang sedang sakit. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, keluarga itu adalah tempat yang paling dekat dengan kita. Setuju kita di situ Bapak Ibu? Ya. Keluarga adalah tempat yang paling dekat dengan kita. Justru karena keluarga adalah tempat yang paling dekat dengan kita, keluarga juga bisa menjadi tempat di mana yang saya bilang tadi, ada pemulihan, ada luka. Luka bisa dapat terjadi. Paling rawan terjadi di tengah-tengah keluarga. Kadang-kadang orang di luar rumah tidak tahu bahwa di dalam sebuah rumah ada masalah. Nggak tahu orang luar itu. Di luar kelihatan baik-baik saja kan, ada senyum, bersalaman, pergi sekolah ya Pak, pergi sekolah ya Ma. Karena lagi ada masalah dalam, nggak tahu orang luar itu. Tetapi ketika pintu rumah itu ditutup, ternyata ada hati yang sedang bergumul, ada hati yang sedang menangis, ada hati yang sedang terluka. Contoh, ada aja kadang dalam keluarga suami yang kecewa kepada istrinya. Ada aja dalam keluarga istri yang merasa tidak dihargai. Ada aja dalam keluarga orang tua yang sudah lelah menasihati anaknya. Bahkan juga ada anak yang merasa tidak pernah dimengerti oleh orang tuanya. Ada juga Bapak Ibu, keluarga tinggal satu rumah tapi hati mereka sudah berjauhan. Tetapi yang menjadi pertanyaannya pada khotbah ini adalah, masih mungkinkah keluarga yang dalam situasi-situasi yang saya sebutkan tadi dapat dipulihkan? Itu pertanyaannya Bapak Ibu yang akan kita renungkan pada hari ini. Dan firman Tuhan hari ini mau mengatakan masih mungkin. Tetapi pemulihan itu Bapak Ibu tidak dimulai dari siapa yang paling benar. Tetapi pemulihan itu dimulai ketika kita back to God, kembali kepada Tuhan. Nah, jadi kalau kita perhatikan Bapak Ibu, apa yang menjadi bacaan kita di dalam Injil Matius pasal 15 ini, kita melihat bagaimana Yesus sedang memanggil banyak orang, lalu Yesus berkata tentang sesuatu yang sangat penting. Di dalam ayat 11 Yesus katakan, dengar dan camkan. Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Pertanyaannya Bapak Ibu, di dalam ayatnya yang ke-11 ini, kenapa Tuhan Yesus mengatakan hal demikian? Gitu kan? Ternyata Yesus mengatakan ini Bapak Ibu, dia melihat, dia memperhatikan, dia merenungi bahwa sering sekali manusia
terlalu sibuk memperhatikan apa yang kelihatan. Nah, ini sebenarnya terjadi permasalahan sepele ini. Dilihat ahli-ahli Taurat itu, dilihat orang-orang Yahudi itu, murid Yesus enggak cuci tangan sebelum makan. Karena itunya, gara-gara protes kecil, karena dilihat murid-murid Yesus tidak cuci tangan atau tidak cuci kaki itu. Makanya mereka bilang, najis. Mau makan nggak cuci tangan. Najis. Mau masuk rumah nggak cuci kaki. Itu Bapak Ibu Saudara yang terjadi. Sehingga Yesus katakan, bukan apa yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan, tetapi apa yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan. Karena manusia itu sering sekali sibuk memperhatikan apa yang kelihatan. Kita bisa memperhatikan pakaian, kita bisa memperhatikan perkataan, kita bisa memperhatikan kebiasaan, dan kita juga bisa memperhatikan apakah seseorang melakukan sesuatu sesuai dengan aturan. Itulah yang dinilai Yesus. Manusia suka kali memperhatikan apa yang kelihatan. Tetapi di sini Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus melihat jauh ke dalam. Yesus melihat hati. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya apa yang terjadi dalam situasi ini juga berlaku dalam setiap keluarga yang kita miliki Bapak Ibu. Terkadang di dalam keluarga kita sering berkata, anakku itu harus berubah, suamiku harus berubah, istriku harus berubah, orang tuaku harus berubah. Itu terus yang kita bilang dalam keluarga Bapak Ibu. Tetapi pernah nggak kita berkata di dalam hati kita, atau dalam perkataan kita, atau dalam pikiran kita, Tuhan, mungkin dalam situasi rumahku ini, Engkau sedang meminta aku yang berubah terlebih dahulu. Ini yang sulit Bapak Ibu Saudara. Kita mudah melihat kesalahan orang lain, tetapi kita sering kesulitan melihat kesalahan diri sendiri. Kita tahu kelemahan pasangan kita. Kita hafal kesalahan anak-anak kita. Dan kita ingat betul perkataan yang mungkin diucapkan oleh orang tua kita yang pernah menyakiti hati kita. Tetapi kita lupa bahwa kita juga pernah melukai mereka. Karena itu Bapak Ibu, firman Tuhan mau ingatkan kita lewat bacaan ini. Pemulihan keluarga itu dimulai dari heart, dari hati. Jadi pemulihan itu tidak bisa dimulai dengan mencari siapa yang paling benar, tapi pemulihan itu Bapak Ibu dimulai dari hati. Katakan ke kiri kanannya, pemulihan dimulai dari hati Bapak Ibu. Iya, itu dia Bapak Ibu. Jadi pemulihan itu dimulai dari hati. Bukan dari siapa yang menang dalam pertengkaran. Bukan dari siapa yang suaranya paling keras. Bukan dari siapa yang merasa paling benar. Tetapi dari hati yang berkata, Tuhan, ubahkanlah hati saya. Sebab Bapak Ibu, rumah tidak akan menjadi damai karena orang-orang di dalamnya berhenti berbicara. Iya Bapak Ibu, kalau berhenti berbicara yang ada hening rumah itu. Tidak hidup, mati rumah itu. Bukan itu untuk menyelesaikan yang namanya permasalahan. Tetapi rumah menjadi damai, rumah menjadi hidup, rumah menjadi sukacita ketika kita mulai belajar apa yang namanya memahami. Kita belajar apa yang namanya mengampuni. Itu dia Bapak Ibu. Jadi bukan apa yang masuk ke dalam mulut kita yang menajiskan, tapi apa yang keluar dari mulut kita. Itu dia Bapak Ibu. Dan firman Tuhan secara khusus di dalam keluarga mau mengingatkan satu lagu sekolah minggu untuk kita praktikkan di dalam rumah. Hati-hati gunakan mulutmu. Terkadang Bapak Ibu, kita ngomong biasa saja.
Tapi yang mendengarkan udah seperti dipotong-potong hatinya. Jadi hati-hatilah ketika kita berkata-kata, terlebih lagi di dalam rumah. Karena rumah adalah tempat yang paling sering terjadi yang namanya luka. Memang nggak nampak. Nggak nampak Bapak Ibu. Karena terkadang kita pandai kali bermain peran. Dimainkan peran sebagai suami, dimainkan peran sebagai istri, dimainkan peran sebagai anak. Apalagi yang kalau tipe psikologinya ini orang yang introvert, orang yang suka menutup diri. Hati-hati Bapak Ibu. Ada kasus ku baca di TikTok. Ini suami istri ini lagi cekcok, ya kan? Tapi tiba-tiba mau tidur, baik kali istrinya ini, disiapkan bantalnya kan. Nah, tidur orang itu. Tiba-tiba dipeluklah suaminya. Terus gak bangun lagi Bapak Ibu. Ternyata dalam tidurnya digorok leher suaminya. Waduh. Itu berita. Ada itu. Di Indonesia terjadi itu Bapak Ibu di TikTok. Terus juga ada cerita lucu Bapak Ibu. Lagi bercekcok jaga suami istri ini. Ya kan? Habis itu dibuatkanlah kopi sama istrinya ini. Dibuat kopi, biasanya kalau kopi supaya manis pakai apa Bapak Ibu? Ini dikasih garam. Nah, ditaruhlah garam 3 sendok. Cuk, 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 kata. Ini kopimu Pak, katanya kan. Terus dibilang si bapak lah, maafkan aku ya Mak, aku telah menyakiti hatimu. Betul, betul. Ku minumlah kopimu nih ya sayang, katanya. Nah, pas mau diminum, jangan Pak, ku buatkan yang baru. Garam isinya, katanya. Terkadang Bapak Ibu komunikasi di dalam keluarga itulah yang paling penting. Apa yang keluar dari mulut kita itulah yang harus kita pergunakan dengan hikmat dari Tuhan. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara dalam bacaan kita ini kita diarahkan ke dalam ayatnya yang ke-21 berbicara tentang perempuan Kanaan yang percaya. Jadi Yesus melanjutkan perjalanannya ke Tirus dan Sodom. Nah, di situ ada sebuah masalah. Ada sebuah luka yang harus dipulihkan. Lukanya ini Bapak Ibu Saudara di mana ada seorang perempuan yang memiliki anak kerasukan setan. Dan karena kerasukan setan, anaknya ini sangat-sangat merasakan yang namanya penderitaan. Oleh sebab itu perempuan ini yang mendengar tentang Yesus, dia berseru kepada Yesus, dia berkata dari kejauhan, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Bapak Ibu Saudara, kalau berteriak capek enggak? Capek ya, lelah. Berteriak-teriak perempuan ini dari jauh. Terus dia berteriak, kenapa? Karena dia mengasihi borunya. Dia kasih anaknya. Di sini boleh kita melihat perbuatan seorang ibu yang begitu mengasihi anaknya. Saya yakin di sini tidak ada ibu-ibu yang tidak sayang sama anaknya. Apalagi borunya. Ada yang nggak sayang sama borunya? Nggak ada ya, sayang semua ya. Karena rasa sayangnya lah sama borunya ini, sama berunya ini, dia teriak memanggil Tuhan dari kejauhan. Dia kejar Yesus itu. Tapi apa yang dia terima? Di dalam bacaan Alkitab kita, Bapak Ibu, Yesus diam, silent, tidak berkata apa-apa, tidak berbuat apa-apa. Dan dia tidak langsung menjawab ataupun mendapat jawaban seperti yang ia harapkan. Di sini Bapak Ibu, dia menghadapi situasi yang berat. Dia sudah berteriak di sini Bapak Ibu. Tapi ayat 23 mencatat, Yesus tidak menjawabnya. Bahkan juga murid-muridnya berkata, recok kali perempuan satu ini. Teriak-teriak dari jauh, guru. Berisik. Ribut. Usir raja dia. Kenapa begitu Bapak Ibu? Karena para murid masih terjebak di dalam kultus. Eksklusivisme. Pengkelompokan kepada golongan-golongan tertentu. Kalau bukan orang Yahudi, bukan manusia.
Kalau bukan orang Yahudi, bukan orang. Yang dianggap orang adalah orang Yahudi. Orang Yahudi itu apa? Anak-anaknya Israel. Anak Israel ada berapa? Ada 12. 12 inilah yang menjadi suku bangsa Israel. Itulah yang dianggap pada mereka. Sosok yang harus ditolong, sosok yang harus dibantu. Tapi perempuan ini bukanlah salah satu dari ke-12 suku itu. Di bagian Injil lain dicatat perempuan ini adalah seorang perempuan Kanaan. Seorang bangsa Siro-Fenisia. Orang yang bukan bagian dari golongan Yahudi. Artinya tidak berhak mendapatkan yang namanya janji keselamatan. Sebab dalam pandangan orang Israel, keselamatan itu hanya diberikan kepada bangsa Israel. Kenapa? Karena bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Itu yang mereka pahami, Bapak Ibu. Nah, tetapi walaupun diperhadapkan dengan peristiwa itu, Yesus diam, diusir para murid, apa yang dilakukan ibu ini? Ternyata Bapak Ibu, cintanya sama borunya, kasihnya sama anaknya, tidak melebihi, tidak mengalahkan harga diri. Dia tetap datang, dia tetap memohon, dia tetap percaya. Dan dia tidak berkata, kalau Tuhan tidak menjawab sekarang, ya udah pergi aja lah aku. Tidak Bapak Ibu. Dia tetap beriman. Bapak Ibu Saudara, disinilah kita belajar sesuatu tentang keluarga. Keluarga yang beriman bukan keluarga yang tidak pernah mempunyai masalah. Keluarga yang beriman adalah keluarga yang ketika masalah datang, mereka tetap mencari Tuhan. Mungkin ada keluarga yang ekonominya sedang sulit. Ada keluarga yang anaknya sedang bermasalah. Ada keluarga yang hubungan suami istri sedang tidak baik. Ada keluarga yang sedang menghadapi sakit. Ada keluarga yang anak-anaknya mulai jauh dari Tuhan. Bahkan ada keluarga yang sudah berulang kali menaikkan doa kepada Tuhan tetapi belum melihat apa yang namanya perubahan. Dalam keadaan seperti itu, iman kita diuji. Apakah di tengah situasi itu kita masih datang kepada Tuhan, tetap berpengharapan kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, atau kita mulai mundur dari Tuhan, menjauh, berbalik dari Tuhan, karena hal-hal itu tadi yang terjadi di dalam keluarga kita. Bapak, Ibu, Saudara kekasih Kristus Yesus, perempuan Kanaan itu mengajarkan kepada kita bahwa jangan berhenti percaya hanya karena Tuhan belum menjawab seperti yang kita inginkan. Terkadang Bapak Ibu kita berdoa, Tuhan, ubahlah anakku ini. Tetapi Tuhan mungkin terlebih dahulu berkata, cobalah engkau ubah caramu mendidik anakmu. Kadang kita berdoa, Tuhan, suamiku ini Tuhan, kau tahu Tuhan, tolong ubahkan suamiku ini Tuhan. Tetapi Tuhan berkata, belajar kembali menghormati suami. Kita berdoa, Tuhan, istriku Tuhan, lalap mobil-mobil Tuhan, masakannya kebanyakan garam. Ubah caramu. Bagaimana menghargai istri. Kita berdoa, Tuhan, lalap keluarga kami seperti ini pergumulannya. Dan Tuhan berkata, mulailah ubah dari hati. Itu dia Bapak Ibu. Artinya dari perempuan Siro-Fenisia ini, perempuan Kanaan ini, kita mau diajarkan Bapak Ibu. Apapun masalahnya, apapun pergumulannya, baik di dalam keluarga, kuncinya ada dalam hati. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Karena Bapak Ibu, perempuan ini mempunyai satu hal yang luar biasa. Dia tidak menyerah. Karena dia percaya Tuhan Yesus sanggup menolong. Jadi Bapak Ibu, iman itu membuat seseorang tetap berdiri ketika keadaan menyuruhnya menyerah. Kalau kita punya iman. Iman membuat seorang ibu
tetap mendoakan anaknya. Iman membuat seorang bapak tetap menjadi teladan walaupun anaknya belum berubah. Iman membuat seorang suami tetap mengasihi ketika hubungan mereka sedang sulit. Dan iman membuat istri tetap berdoa ketika keadaan rumah tangganya sedang berat. Karena itu Bapak Ibu, jangan terlalu cepat kita berkata kalau ada masalah di tengah-tengah keluarga. Udahlah, nggak bisa lagi berubah anakku itu. Gitu-gitulah itu. Udahlah, suamiku memang seperti itu. Udahlah, istriku kayaknya memang nggak pernah ngerti aku. Dulu waktu pacaran sayang kali. Udah jadi ibu-ibu anak 3, sayangnya berkurang. Udahlah, keluarga kami memang sudah tidak bisa lagi dipulihkan. Jangan kita menyerah Bapak Ibu. Jangan kita berputus asa. Sebab kita tidak pernah tahu apa yang Tuhan sedang kerjakan. Hari ini mungkin anak-anak Bapak Ibu sedang jauh dari Tuhan. Mungkin besok Tuhan dapat menyentuh hatinya. Mungkin lewat pacarnya. Ayo sayang, gereja kita. Ayo sayang, PA kita. Nah, kan gitu. Mungkin hari ini suami istri keadaannya sedang sedang dingin, sedang tidak mau cakap, direm bicaranya. Jadi diam. Gak apa-apa. Tetapi Tuhan di situ mungkin dapat kembali lagi menyalahkan kasih yang pernah padam itu. Siapa di sini Bapak Ibu masih ingat tanggal pernikahannya? Masih ya? Gak banyak, berarti lupa. Aduh, gawat ini. Nanti ditengok lagi belangko nikahnya ya Bapak Ibu. Kalau lagi renggang, saya kasih satu solusi. Kalau lagi diam-diaman, jangan terus diam-diaman. Gawat nanti. Tapi tengoklah kalau lupa belangko nikahnya, kalau lagi dekat bulannya, kasih surprise sama istrinya. Pasti dulu hati. Cobalah Bapak, supaya bagus komunikasi sama istri. Nah, sekali-sekali nggak apa-apanya bapak-bapak romantis, jangan mamanya aja. Nah, selanjutnya Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan melihat keluarga yang mungkin hari ini penuh dengan air mata karena pergumulan dan lain sebagainya. Entah di suatu waktu nanti Tuhan dapat memberikan sukacita yang baru. Jadi artinya firman Tuhan mau mengingatkan kita Bapak Ibu, jangan menyerah kepada keluarga yang Tuhan percayakan kepada kita. Jangan menyerah. Kalau Tuhan belum selesai bekerja, jangan kita menyatakan semuanya sudah selesai. Sebab kita tidak tahu rancangan-rancangan Tuhan terhadap keluarga kita. Amin Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu, kalau kita perhatikan bacaan Alkitab kita tadi, di dalam kitab Yesaya pasal 56, di sini sebenarnya Tuhan sedang berbicara tentang sebenarnya di sini Tuhan sedang berbicara tentang hati Tuhan yang terbuka. Jadi Tuhan berkata bahwa orang-orang yang datang kepadanya dan berpegang pada perjanjiannya akan dibawa ke gunung-gunung yang kudus. Bahkan Tuhan berkata, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Coba kalau Bapak Ibu ingat apa yang saya katakan dalam khotbah tadi. Bangsa Israel ada berapa suku? 12. 12 suku ini. Keturunan-keturunannya, itulah yang menjadi bangsa Israel. Dan saya katakan, bangsa Israel memiliki pemahaman. Di luar bangsa Israel, itu tidak mendapatkan keselamatan. Di luar bangsa Israel, itu tidak berhak mendapatkan pertolongan. Di luar bangsa Israel, lebih ekstrimnya lagi, tidak dianggap sebagai manusia. Inilah yang terjadi dalam pemahaman orang Israel dalam bacaan kitab Yesaya ini, Bapak Ibu. Karena pada masa itu mereka baru pulang dari perbudakan di Babel. Mereka mau bangun bait Allah. Tapi di sana banyak orang asing karena kan sudah kosong. Ada orang asing, ada juga yang namanya orang kasim, orang cacat gitu. Jadi ketika mungkin sudah jadi bait Allah itu,
Mereka buat larangan. Di luar bangsa Israel, di luar 12 suku keturunan Yakub, tidak boleh masuk ke dalam bait Allah. Nah, itu yang dikatakan. Di luar bangsa Israel tidak boleh masuk ke dalam bait Allah. Jadi Tuhan utuslah Bapak Ibu Nabi Yesaya untuk memperingatkan. Apa yang diingatkan? Bahwa siapa saja yang datang kepadaku, siapa saja yang mau melayani aku, siapa saja yang percaya kepadaku, aku akan mengumpulkan mereka dan rumahku akan disebut sebagai rumah doa bagi segala bangsa. Bapak Ibu, ini sangat menarik. Di mana rumah Tuhan adalah tempat orang datang. Orang yang berbeda, orang yang mungkin sebelumnya merasa tidak terima, orang yang mungkin merasa jauh. Tapi apa yang dilakukan Tuhan? Ketika manusia menutup pintu bait Allahnya, di sini Tuhan melalui Nabi Yesaya membuka pintu itu supaya orang-orang tadi yang mau datang kepadanya boleh masuk ke dalam. Bapak Ibu, dari sini kita juga bisa tarik pembelajaran untuk rumah tangga kita. Rumah itu seharusnya menjadi tempat orang pulang, bukan tempat orang takut pulang. Rumah seharusnya menjadi tempat anak berkata, aku boleh gagal di sini, di rumahku ini, tetapi bapak mamaku tetap mengasihiku. Rumah seharusnya menjadi tempat suami berkata, aku boleh lemah di sini, tetapi aku tidak sendirian. Ada istri, anak, dan keluarga. Rumah seharusnya menjadi tempat istri berkata, aku boleh menangis di sini. Dan ada suami dan keluarga yang memelukku. Jadi Bapak Ibu, rumah bukanlah tempat untuk mencari siapa yang salah. Tetapi tempat kita belajar kembali mengasihi. Karena itu Bapak Ibu, mari kita bertanya kepada diri sendiri. Kalau anak-anak kita pulang ke rumah, apa yang mereka temukan? Apakah mereka menemukan penghakiman atau kasih? Apakah mereka menemukan kemarahan atau pengampunan? Orang tua yang hanya pandai memerintah atau orang tua yang juga mau mendengar? Bapak Ibu, anak-anak tidak hanya membutuhkan rumah yang bagus. Mereka membutuhkan rumah yang di dalamnya penuh kasih, penuh doa, penuh teladan iman, dan orang tua yang hadir dalam suka duka. Itu dia Bapak Ibu. Jadi itulah yang diinginkan Tuhan di dalam setiap rumah kita masing-masing. Dan akhirnya Bapak Ibu, kita sampai pada inti dari firman Tuhan hari ini. Tema kita tadi, keluarga dipulihkan karena beriman. Jadi keluarga tidak akan dipulihkan hanya karena kita mempunyai kemampuan berbicara yang baik, ekonomi yang baik, rumah yang besar atau anak-anak yang sekolah tinggi. Memang semuanya itu baik Bapak Ibu. Tetapi yang paling penting adalah apakah Tuhan Yesus itu menjadi pusat keluarga kita? Kalau Kristus menjadi pusat keluarga kita, kita belajar mengampuni. Kalau Kristus menjadi pusat keluarga kita belajar mendengar. Kalau Kristus menjadi pusat keluarga kita belajar merendahkan hati. Kalau Kristus menjadi pusat keluarga kita, apapun pergumulannya kita tidak mudah menyerah. Dan kalau Kristus menjadi pusat keluarga kita akan belajar 3 kata ajaib. Apa Bapak Ibu? Maaf, terima kasih, aku mengasihi. Dan yang terakhir saya tambahkan, ayo kita berdoa. Nah, itu dia Bapak Ibu. Jadi keluarga yang Kristus menjadi pusat, pasti akan murah untuk menyampaikan kata maaf kalau melakukan kesalahan. Terima kasih kalau diberikan sesuatu.
Kalau merasa disayangi, aku mengasihi. Bahkan juga keluarga yang tetap berdoa kepada Tuhan. Nah, jadi kalimat-kalimat sesederhana itu Bapak Ibu, itu sangat besar artinya dalam keluarga. Karena kadang-kadang keluarga itu tidak perlu khotbah yang panjang. Walaupun khotbahku agak panjang ya Bapak Ibu. Nah, nggak perlu khotbah yang panjang-panjang dalam keluarga. Keluarga itu membutuhkan seorang bapak yang berkata kepada anaknya, "Oh nakku, ku tetap mengasihimu." Keluarga membutuhkan seorang ibu yang berkata, "Gak apa-apa kau gagal nak, kita mulai lagi." Seorang suami yang berkata kepada istrinya, kalau marah, menyakiti, membuat istri menangis, "Maafkan aku ya mak." Bahkan seorang istri yang berkata, ketika bapaknya, suaminya, merasa gagal, merasa penat, merasa frustasi dalam pekerjaan atau kehidupan, "Tenang pak, aku tetap berada di sampingmu." Dan seluruh keluarga berkata, "Mari kita kembali kepada Tuhan." Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perempuan Kanaan datang kepada Yesus membawa persoalan keluarganya. Ia tidak membawa kekuatan, dia tidak membawa yang namanya kepercayaan terhadap dirinya sendiri, tetapi dia membawa yang namanya iman. Ia percaya bahwa Yesus mampu melakukan sesuatu bagi keluarganya. Dan imannya Bapak Ibu tidak sia-sia. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kalau hari ini ada keluarga yang bergumul, ada anak yang jauh merantau, atau ada anak yang sedang nakal, atau ada anak yang sedang jauh dari Tuhan, jangan berhenti mendoakannya. Kalau ada suami istri yang sedang terluka, jangan pernah lupa berhenti untuk boleh belajar, tetap saling mengasihi. Kalau ada hubungan yang sudah retak, jangan terlalu cepat mengatakan ini sudah selesai. Tapi bawalah keluarga kita masing-masing kepada Tuhan. Mungkin kita tidak bisa mengubah hati orang lain, tetapi kita bisa menyerahkan hati kita kepada Tuhan. Ketika satu hati berubah, suasana rumah bisa berubah. Ketika satu orang mengampuni, pintu pemulihan mulai terbuka. Ketika satu orang mulai berdoa, harapan mulai tumbuh. Dan ketika satu keluarga kembali menjadikan Kristus sebagai pusat, rumah yang tadinya penuh ketegangan dapat menjadi tempat bertumbuhnya iman. Maka marilah kita pulang nanti dari gereja ini Bapak Ibu, membawa satu keyakinan. Keluarga kita belum selesai. Tuhan masih bekerja. Tuhan masih membuka jalan. Dan Tuhan masih mendengar doa-doa kita. Sebab keluarga yang dibawa kepada Tuhan dengan iman akan selalu mempunyai harapan untuk dipulihkan. Kiranya Tuhan memulihkan keluarga kita. Amin. Kita memasuki doa.